Pada Senin tanggal 11 September tahun 2023, tim penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus kembali menetapkan dan melakukan penahanan 3 tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. 3 tersangka masing-masing EH selaku pejabat pembuat komitmen pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G paket 1 hingga 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudian JS selaku Direktur Utama PT Sansaina Exindo dan MFM selaku Kepala Divisi Last Mile atau Backhaul pada bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ketiga tersangka dilakukan penahanan yakni EH, JS dan MFM di Rutan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari. Dalam sangkaan tim penyidik Kejagung, di mana tersangka EH telah secara melawan hukum bersama-sama dengan tersangka AL membuat kajian seolah-olah penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan 100%. Jika diberikan perpanjangan waktu, walaupun pada saat itu diketahui pekerjaan dalam kontrak kritis dan penyedia tidak mampu melanjutkan pekerjaan. Sementara tersangka JS telah secara melawan hukum menyerahkan sejumlah uang yang diperuntukkan untuk memenangkan paket pekerjaan kepada tersangka AL, IH, GMS, dan MFM. Sementara tersangka JS telah secara melawan hukum menyerahkan sejumlah uang yang diperuntukkan untuk memenangkan paket pekerjaan kepada tersangka AL, IH, GMS, dan MFM. Salam sejahtera, salam bahagia dan sehat untuk kita semua ya. Jadi pada sore hari ini saya bersama Direktur Penyidikan Bapak Kuntadi akan menyampaikan perkembangan perkara BTS 4G. Ya. Yang pertama saya sampaikan terkait dengan tersangka WP. Tersangka WP ini sudah tahap 2 dari penyidik kepada penuntut umum. Artinya apa? Tersangka WP dalam waktu kurang lebih 20 hari ke depan akan segera kita limpahkan ke pengadilan. Itu satu. Kemudian mengenai jumlah uang 27 miliar ya yang disita dalam perkara WP. Jumlah uang 27 miliar sebagaimana pertanyaan teman-teman media, statusnya telah disita oleh penyidik dalam perkara WP. Ya. Pak, ini untuk kepentingan apa ke depannya? Nanti kita dalami semua di dalam proses persidangan. Apakah nanti endingnya adalah dirampas untuk negara, nah, untuk kepentingan negara, atau nanti seperti apa kita lihat nanti proses di persidangan. Ya, biar lebih transparan dan lebih terbuka. Dan selanjutnya untuk ketiga tersangka yang hari ini ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara BTS 4G akan disampaikan oleh Bapak Dirdik. Monggo Pak Dirdik. Oke, kembali lagi. Selamat sore. Pada hari ini kami kembali akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara BTS dengan menetapkan tersangka baru. Setelah kami lakukan pemeriksaan, pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan Saudara EH selaku PPK, pejabat pembuat komitmen, Saudara JS selaku Direktur Utama PT Sansaina Exindo, dan Saudara MFM selaku Divisi Kadif Last Mile Backhaul Bakti Kominfo. Ketiga orang tersebut setelah dilakukan pemeriksaan telah dinyatakan cukup alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka, dan selanjutnya ketiganya kami lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan. Saudara EH, ES, dan Saudara JS kita lakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Sementara MFM kami lakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Ketiga orang tersebut diduga telah melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi, Yungto pasal 18, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun peran masing-masing Saudara EH selaku PPK diduga telah memanipulasi kajian untuk seolah-olah dapat diselesaikan 100% apabila diberikan waktu perpanjangan. Dan belakangan terbukti perpanjangan diberikan, senyatanya pekerjaan tersebut tidak selesai karena diduga isi dari kajian tersebut diduga tidak menggambarkan kondisi real dari penanganan proyek dimaksud. Sedangkan Saudara JS diduga telah menyerahkan sejumlah uang kepada AAL, IH, GMS, dan Saudara MYM dalam rangka untuk mendapatkan pekerjaan proyek pembangunan infrastruktur BTS paket 1 sampai dengan 5. Adapun peran dari perbuatan Saudara MFM selaku Kepala Divisi bersama-sama dengan Saudara AAL telah mengkondisikan perencanaan sehingga akibat perbuatan tersebut memenangkan penyedia tertentu yang telah dilakukan sebelumnya. Demikian perbuatan dari para tersangka tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rekan-rekan media ada pertanyaan.